Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana pada pagi hari ini kita masih dapat berkumpul di LEMIPA dalam mengikuti implementasi budaya positif yang akan saya bawakan. Saya sebagai CGP angkatan ke-9 dari SMA Negeri 1 Dolong Masihur. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai pengajaran yang akan saya sampaikan, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, dan Bapak Ibu Guru yang sekiranya hadir dalam acara ini. Baik, saya akan memaparkan tentang implementasi budaya positif. Kemudian ini ada pertanyaan pemantik yang akan saya sampaikan. Di sini ada pertanyaan pemantik yang dimana Bapak Ibu Guru ini setuju atau tidak dalam pertanyaan yang dibuat. Pertanyaan pertama di sini, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca dan membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Pertanyaan ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Jadi di sini saya mau minta Bapak dan Ibu setuju atau tidak setuju dari pertanyaan yang ada ini. Ada Pak Ibu? Oh iya. Terima kasih. Waktu yang diberikan, saya akan mulai nomor pertanyaan pada pemantik. 1. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Saya setuju. Jawabannya. Kemudian ada pertanyaan kedua, yaitu lagi. Oke, pertanyaan kedua ya, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Saya setuju. Terima kasih Bu Anggi. Untuk pertanyaan ketiga ada Bapak Ibu, Bapak Ibu Asma. Oke, terima kasih ya. Terima kasih ya. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Saya setuju. Terima kasih buat Bapak Ibu atas jawabannya. Di sini pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi tujuan menurut pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara ini adalah menuntut anak sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Jadi kita sebagai guru menuntun anak sesuai kodrat alam dan zamannya. Bagaimana dia di rumah, bagaimana dia di keluarga, akan kita ikutin sesuai sama perkembangan zaman yang sekarang ini. Kemudian budaya positif di sekolah adalah nilai kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi kita di sekolah ini menuntun anak, mengajak anak agar mereka bisa berkembang dan berpikir secara kritis. Sekarang ini bisa kita lihat bahwasanya anak-anak kita sendiri pun di sekolah ini kurang memiliki rasa hormat. Jadi di sini kita ingin mengajak atau menuntun mereka agar bisa menjadi seseorang yang penuh dengan hormat, tekun, bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian ini konsep budaya positif. Yang pertama perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua disiplin positif. Yang ketiga memotivasi perilaku manusia. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima posisi kontrol guru. 6 keyakinan kelas. Dan yang ketujuh segitiga restitusi.
Di sini ada perubahan paradigma kegiatan kepala tangan. Jadi nanti di sini saya mau minta Bapak atau Ibu yang mencoba permainan ini dengan 2 orang, yang satu menjadi A dan yang satu menjadi B. Adakah yang bersedia Bapak Ibu? Pak Yarno sama Ibu Asmara bersedia enggak? Yang di sini nanti gini, seumpamanya kita ambil kertas, ya kan, kita koyakkan kertas. Anggaplah kertas itu adalah barang berharga milik kita. Kemudian bisa boleh dituliskan yang sangat berharga itu apa. Kemudian diletakkan di salah satu tangan. Kemudian digenggam. Kemudian buatlah sebuah kepalan. Nah, di kepalan ini nanti ibu yang sebelah atau bapak bisa membujuk, bisa mengancam, menghati atau merayu agar kepalan tangannya yang teman yang sudah itu dibuka seperti itu. Iya, berarti iya boleh dipaksa. Gimana caranya supaya genggaman yang di tangannya Ibu Asmara ini bisa terbuka? Ayo. Ayo, boleh dicoba Bapak Ibu atau berdiri Bapak Ibu dua. Yang depan aja contoh. Ayo. Contoh. Mana? Ibu Asmara. Iya, benar. Buka udah supaya genggamannya dari Bapak ini terbuka. Ini Pak, Bapak ini berharga, Bapak harus mempertahankan. Enggak, kasih kata-kata, kasih kata-kata. Ayo, boleh. Boleh ke saya. Kita maksud orangnya. Gimana? Tapi Bapak harus mempertahankan. Boleh saya membuka kepalan tangan Bapak? Nggak boleh, ini harga yang paling berharga. Berharga, gimana caranya lagi Kak? Oh iya, coba. Ini adalah barang punya saya yang paling berharga. Nggak boleh dibuka siapa-siapa. Bapak harus mempertahankan. Biasa kalau minta tolong kantor polisi. Kita paksa ya. Buka. Boleh kalau bisa. Nah, saya akan mempertahankan barang yang punya saya. Atau diancam nggak? Boleh mengancam, melayu, menjual. Nanti kalau kita makan bakso ya. Dibayangin dalamnya Kak. Oh, saya bayarin ya. Jangan dikasih Bapak. Saya membantu agama. Terima kasih buat Bapak Ibu, beri tepuk tangan yang baik. Iya, jadi di sini tadi sejumlah kertas yang dituliskan yang sangat berharga punya Pak Yarno, kemudian akan diminta atau dibujuk oleh Ibu Asmara biar bisa dibuka apa yang ada dari Pak Yarno. Kemudian apa yang terjadi, Pak Yarno memberikan apa yang dimiliki Pak Yarno. Oke. Jadi di sini ada perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan dari ilusi kontrol. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol itu? Kalau menurut Bapak Ibu, siapa tadi yang memiliki kontrolnya? Ibu Asmara atau Pak Yarno? Yang memiliki kontrol sebenarnya siapa? Pak Yarno. Jadi ada stimulus respon. Di sini kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi kalau di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian
perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau di teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Di stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Kalau di teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian memaksa orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi tadi kalau yang pertama membujuk, Ibu Asmara membujuk tapi gagal. Kemudian dicoba lagi dengan merayu, ngajak makan bakso gitu ya Bu. Kemudian selanjutnya berkolaborasi dan konsen menciptakan pilihan. Kemudian memiliki model menang dan kalah. Di pilihan barunya model berpikir menang dan menang. Jadi sama-sama mendapatkannya. Kemudian masuk di materi selanjutnya yaitu disiplin. Disiplin adalah sebuah bentuk tindakan taat dan patuh akan sesuatu yang sesuai dengan nilai, aturan maupun tanggung jawab. Disiplin positif. Di sini ada teori kontrol dari Dr. William Glasser, di mana pendekatan tidak lagi mengontrol orang lain, hanya ada orang yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Jadi bukan orang lain yang mengontrol, tapi diri kita sendiri. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Jadi tujuannya perilaku yang dilakukan orang itu pasti memiliki tujuan. Kemudian model berpikir menang-menang. Jadi semua orang itu memiliki pemikiran yang berbeda. Kemudian kolaborasi dan dalam menciptakan pilihan baru. Selanjutnya, realitas kebutuhan kita berbeda. Kita butuh memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian, di bagian Anda tidak bisa memilih kontrol, di sini makna disiplin, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar mencapai tujuan yang mulia, yaitu sesuatu yang menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian ada teori motivasi. Di sini untuk menghindari hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan, yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Jadi nanti di sini untuk menghargai diri sendiri masuk ke motivasi intrinsik. Kemudian dari nilai-nilai yang selanjutnya menjadi universal yang merujuk pada keyakinan kelas. Kemudian ada 5 posisi kontrol. Di sini yang pertama ada menghukum, kemudian membuat rasa bersalah, dan yang ketiga teman, pemantau, dan manajer. Selanjutnya ada segitiga restitusi. Ini nanti di sini akan menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Untuk realitas atau kebutuhan, ini kan kita berbeda-beda. Jadi kita berusaha memahami pandangan orang lain terhadap pandangan kita. Kemudian setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda pula. Kemudian 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Jadi kebutuhan kita yang pertama, bagaimana kita bisa bertahan hidup untuk menjalankan semua yang kita lakukan di sini. Kemudian ada penguatan, kasih sayang dan rasa yang diterima, kesenangan dan kebebasan. Kemudian di sini ada motivasi dalam berperilaku. Yang pertama, motivasi eksternal. Untuk menghadiri ketidaknyamanan atau hukuman apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya. Di sini motivasinya muncul yang pertama. Kemudian ada motivasi yang kedua. Ini masih dalam motivasi eksternal, di mana mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi kalau kita diberi atau melakukan sesuatu yang pakai imbalan, itu masuk nanti ke motivasi eksternal, yang dia hanya bisa melakukan dan mau melakukannya hanya karena ada imbalannya. Kemudian di sini tujuan disiplin positif. Jadi kita membuat satu tujuan kita, di mana kita menggunakan motivasi internal, yang di mana menjadi orang mereka inginkan menghargai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Jadi kita bertujuan untuk menjadikan seseorang anak itu memiliki
memiliki motivasi internal. Kemudian konsep disiplin dengan identitas gagal. Jadi di sini ada konsep yang dimana nanti kalau kita buat seperti ini konsepnya akan menjadi gagal. Yang pertama hukuman. Kalau kita memberikan hukuman kepada anak-anak, maka ada rasa yang ditimbulkan terhadap anak tersebut karena kita telah melakukan hukuman. Yang pertama, mereka akan merasa menyakitkan. Jadi seperti kita menghukum, kita membuat dia merasa tidak enak hati, kayak merasa kecewa, itu karena kita menyakitkan mungkin dari perkataan kita. Kemudian kan kita kalau misalnya memarahi anak keluar dari batas kontrol kita, jadi kita seakan-akan lupa apa yang kita bilang, padahal udah menyakitkan bagi si anak tersebut. Jadi di sini adalah identitas gagal. Kemudian yang kedua, dia merasa tidak nyaman. Namanya kita manusia, kalau kita udah merasa sakit hati, merasa udah gak enak hati, sakit hati, pasti kita udah tidak punya rasa yang enak lagi. Berarti sama orang tersebut kita udah merasa gak nyaman. Mau gimana pun yang dibuat pasti udah gak enak. Begitu juga dengan anak-anak. Mungkin pada saat kita marah-marahi karena dia udah sakit hati sama kita, dia menjadi tidak nyaman lagi sama kita. Jadi apapun nanti yang kita katakan, apapun yang kita bilang, karena udah ada rasa sakit hati dan kecewa ini, dia udah tidak nyaman ada berada di dekat kita. Kemudian kalau kita memberikan hukuman, di sini dia jadi murid yang takut. Karena apa-apa dimarahin, dia melakukan ini dimarahin, dia ngerjain ini semua salah, jadi dia takut. Jadi terakhir dia tidak ada lagi melakukan apa-apa, jadi makin dia nggak mau ngapa-ngapain karena dia merasa takut salah. Daripada aku sendiri salah, jadi aku lebih bagus tidak melakukan apapun. Jadi dia takut berada di dekat kita. Selanjutnya di sini menyiksa, ya karena kita udah menghukum, kemudian dia udah sakit hati, merasa tidak nyaman, kemudian mulai takut. Jadi di sini kayak seperti tersiksa. Berarti dia rasa yang ditimbulkan dari yang kita buat ini menjadi menyiksa. Kemudian murid menjadi menyembunyikan kesalahannya. Jadi dia merasa tidak jujur saat melakukan itu karena dia takut dihukum, karena dia takut melakukan kesalahan. Jadi dia menyembunyikan. Yang harusnya dia menjadi orang yang jujur, karena takut dihukum, maka dia menyembunyikan semua keadaannya itu. Kesalahan mereka disembunyikan, apapun yang dia lakukan, kalau dia tahu dia salah, dia menjadi menyembunyikan rasa bersalahnya itu. Kemudian murid menjadi tidak ramah. Mungkin kita sendiri atau saya sendiri pernah merasakan kenapa anak tersebut menjadi berubah kepada saya. Karena kan kita tidak sadar kita melakukan apa sama anak tersebut pada saat dia tidak mengerjakan tugasnya, tidak mengerjakan apa yang kita minta. Mungkin pada saat itu kita marah, sampai-sampai kita menyakiti dan dia merasa tidak nyaman. Jadi di sini murid itu tidak nyaman lagi terhadap kita. Jika kita ada pertanyaan kepada diri kita sendiri, kenapa nih anak ini kok jadi tidak ramah lagi sama kita? Dan ternyata karena hukuman tadi membuatlah anak ini menjadi jauh dari kita dan tidak nyaman pada diri kita. Kemudian di sini untuk penghargaan. Nah, penghargaan ini jenis disiplin yang identitasnya juga gagal. Yang dimana kalau kita lihat yang pertama menjadi tidak efektif, merusak hubungan kita. Jadi di sini kita memberikan penghargaan, yang ada timbul rasa iri di sini. Dimana nanti kalau yang salah satunya memberikan penghargaan kepada satu orang, akan fokus kita nanti jadi akan fokus pada satu orang itu karena memberikan penghargaan kepadanya. Jadi hanya satu orang dan menimbulkan rasa iri. Kemudian mematikan kreativitas. Jadi yang tadinya anak itu punya kreativitas yang baik, punya cara gimana dia supaya membuat kreativitas. Jadi karena dia udah sering dapat penghargaan, dia udah jadi enggak ini lagi. Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Jadi bentuk-bentuk penghargaan ini ada sistem rankingan. Jadi penghargaannya kalau saya suka sama dia rankingnya naik gitu. Jadi kalau saya nggak suka rankingnya jadi turun. Jadi di sini
dirasa jadi gagal. Kemudian kita merampas hak menghargai diri. Jadi udah tidak ada, karena kita udah seringnya merasa sering memberikan penghargaan, jadi kita udah gak ada merasa dihargai lagi. Kemudian di sini konsep disiplin dengan identitas sukses. Yang pertama, kita memberikan konsekuensi, di mana murid ini menjadi taat peraturan. Jadi kalau kita udah memberikan konsekuensi, di sini murid akan taat kepada peraturannya. Jadi dia udah tahu apa, kalau dia melakukan apa, dia nanti akan, dia melakukan kesalahan apa, dia mendapatkan apa, dia udah ada konsekuensinya. Jadi dia udah tahu taat peraturan, jadi dia tidak akan melakukan hal tersebut. Kemudian penguatan jangka waktu pendek. Di sini kita memerlukan monitoring berkelanjutan. Maksudnya di sini setiap apa yang dilakukan anak-anak, kalau tidak dilihatin, tidak dimonitoring, jadi anak-anak itu tidak melakukannya kembali. Jadi kalau nggak dilihat, dia tidak mau melakukannya. Jadi di sini itu dari konsekuensi. Kemudian di sini stimulus dan respon, bagaimana kita menstimulus anak dan respon apa nanti yang kita dapatkan. Selanjutnya kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Jadi di sini anak tersebut bisa kehilangan waktunya dan merenungi segala kesalahannya. Kira-kira apa yang aku buat tadi benar atau salah, seperti itu. Kemudian dibuat oleh guru dan murid. Nah, di sini akan ada kesepakatan yang dibuat antara guru dan murid. Jadi saya udah buat kesepakatan di kelas 12 IPA C, di mana kami membuat kesepakatan kelas bagaimana dan harus apa yang dilakukan siswa-siswi di dalam kelas, kesepakatan apa saja. Kemudian di bagian restitusi, di sini murid belajar bertanggung jawab untuk berperilakunya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi pengertiannya, di mana budaya positif ini menimbulkan rasa tanggung jawab kepada anak-anak. Jadi di sini kalau kita buat restitusi ini, di mana anak nanti dapat belajar bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Jadi apa yang dilakukan dia harus menanggung jawabinya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Jadi di sini kegiatan yang dilakukan anak, kita dapat memecahkan masalahnya. Kita tanyai seperti kalau kita menemukan anak yang melakukan kesalahan, di sini kita akan merestitusinya. Kita memvalidasi masalahnya dulu, kita tanya dulu masalahnya di mana, kenapa bisa terjadi seperti itu. Kemudian murid menghormati dirinya seorang ataupun orang lain. Jadi dia menghormati dirinya sendiri, dia bisa tahu kenapa dia bisa salah. Kalau dia tahu dia salah, dia tidak akan melakukan kesalahan itu kembali. Kemudian begitu juga dengan orang lain. Kalau dia tahu apa yang dibuat dia salah, dia tidak akan membuat kesalahan itu kepada orang lain. Dan selanjutnya bersemangat untuk memperbaiki diri. Jadi anak tersebut akan bersemangat, kalau dia tahu dia salah, dia pasti bersemangat untuk memperbaiki diri sendiri. Itulah teori kontrolnya. Kemudian 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup, yang dimana kita tahu kita sebagai manusia yang hidup, kita memerlukan kebutuhan bertahan hidup, seperti kita mendapatkan tempat tinggal, makan, itu kebutuhan dasar manusia. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Jelas yang namanya kita manusia, pasti kita perlu rasanya disayang dan bisa diterima di banyak orang. Kalau kita merasa kita sudah disayang tapi kita tidak bisa diterima banyak orang, pasti rasa kita tuh tidak enak gitu, karena kita tidak diterima. Kita pergi ke sana kita tidak diterima, kita pergi di sini tidak diterima. Jadi ada rasa tidak enak hati. Jadi di sini kebutuhan dasar manusia itu memang disayangi dan bisa diterima oleh orang banyak. Kemudian penguasaan, di sini pengakuan atas kemampuan. Jadi apapun yang kita miliki, apapun yang anak-anak miliki, anak-anak itu harus kita berikan pengakuan. Seperti kalau dia udah mengerjakan tugas dengan baik, kita suruh teman-temannya beri tepuk tangan gitu. Jadi dia merasa diakui. Kemudian kebebasan. Di sini kebutuhan akan pilihan. Jadi sebenarnya menurut Ki Hajar Dewantara tadi, yang dimana anak-anak ini memiliki
kebebasannya dalam menerima ilmunya. Jadi kita tidak bisa minta diri kita sendiri, minta dia melakukan apa, tapi dia harus bisa menentukan pilihannya. Kalau dia sukanya misalnya musik, kita harus mengarahkan dia ke musiknya gitu. Kemudian kesenangan. Nah, di sini kebutuhan merasa senang. Dimana anak-anak itu yang kita tahu pasti mereka maunya itu yang buat mereka senang, bagaimana buat mereka itu gembira. Jadi kebutuhan dasar manusia inilah yang nantinya akan kita berikan kepada anak-anak tersebut. Kemudian di sini ada posisi kontrol guru. Tapi sebelum saya masuk ke posisi kontrol guru, saya ingin minta Bapak Ibu untuk ice breaking. Jadi saya buatnya tadi tidak di depan, sengaja memang saya buatnya di tengah-tengah aja. Boleh saya minta waktunya Pak Ibu? Boleh. Jadi ya Pak Ibu. Ya guys ya. Siap ya Bapak Ibu? Kalau saya bilang botak, Bapak Ibu pegang kepala. Kalau saya maaf ya Pak, bukan bermaksud. Jadi kalau saya bilang botak, Bapak Ibu pegang kepala. Kemudian kalau saya bilang batuk, Bapak Ibu pegang mulut. Kalau saya bilang batik, Bapak Ibu pegang baju. Oke. Bisa dimulai Bapak Ibu? Baik, kita mulai ya. Batuk, batik, botak, batuk, batik, botak, botak. Oke. Batik, botak, batuk. Ayo. Maksudnya botak, batik, batuk, botak, botak, batuk, batik. Iya, terima kasih Bapak Ibu. Iya. Iya, harus juga. Iya, jadi saya memang buatnya di tengah karena memang biar ada explication di tengah gitu saya buat. Baik, bisa kita lanjut Bapak Ibu. Ada tadi yang salah letak batiknya? Ada. Iya. Masih konsen. Baik, terima kasih Pak. Kita lanjut di posisi kontrol guru, di mana di sini ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama yaitu penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Yang pertama di sini penghukum. Bila menggunakan hukuman fisik ataupun verbal. Jadi menghukum ini seringkali dilakukan menggunakan fisik maupun verbal. Jadi dengan kita menghukum, itu posisi kontrol guru yang menghukum. Contohnya dia bisa patuhi aturan saya, kalau tidak awas nanti. Nah, kata-kata yang seperti itu adalah si penghukum. Kita kan sering kayak kalau kenapa tugas nggak dikerjain? Kenapa tidak kamu buat? Nah, di situ posisinya kita sebagai penghukum. Kemudian pembuat orang merasa bersalah. Pembuat orang merasa bersalah biasanya guru bersuara dengan lembut. Nah, di sini posisi orang membuat bersalah dengan nadanya yang lembut. Biasanya dia ngomong untuk mendekat. Kemudian dia mengatakan, kecewa ibu sama kamu. Kenapa nggak kamu kerjain PR-nya? Nah, kata-kata yang seperti itu biasa dilakukan oleh guru yang suka membuat orang merasa bersalah. Dengan ngomongnya yang lembut, mendekatkan diri, dan merasa kecewa kita kepada dia karena dia mengerjakan tugas. Kita memberikan tugas kepadanya, kemudian dia tidak mengerjakan. Jadi kita bisa mendekat. Jadi kita guru punya posisi kontrol, berarti yang kedua tadi membuat orang merasa bersalah dengan mendekatkan diri kita, berbicara kepada anak dengan lemah lembut, kemudian kita mengajak dia berbicara dan mengatakan, ibu kecewa sama kamu, kenapa kamu tidak mengerjakan tugas kamu?
Kemudian di sini posisi kontrol sebagai guru, sebagai teman. Tidak akan menyakiti murid, namun akan tetapi berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Di sini gimana posisi kita memposisikan kita sebagai temannya. Jadi di sini biasanya kita berbicara kepada anak tersebut seperti, ayolah kerjain tugasnya, nggak kerjain, atau bis saya belum siap bis, ya udah nggak apa-apa kalau belum siap, tapi besok dikerjain ya. Nah, kata-kata yang seperti itu adalah kontrol guru yang sebagai teman, kemudian sebagai pemantau. Di sini kita memonitor atau mengawasi bagaimana anak tersebut melakukan kesalahan, kemudian bagaimana untuk dia tidak melakukan kembali dengan cara kita memantau dia. Jadi si anak tersebut biasanya kalau yang namanya dipantau, dia pasti melakukannya kalau dipantau. Tapi kalau tidak kita lihatin, dia tidak melakukan pekerjaan itu. Seperti halnya kalau kita suruh piket. Nah, kalau ada yang memantau dia piket, dia langsung mau dikerjain pasti. Sama kayak pelajaran. Kalau kita sudah kerjakan soal, kalau kita tungguin, dia pasti ngerjain soal itu. Tapi kalau kita tungguin, udah nggak dikerjakan lagi. Nah, itu ada juga posisi pemantau. Jadi kita ikutin, maksudnya kita lihatin gimana dia mengerjakan itu agar supaya pekerjaannya dia dapat terselesaikan. Kemudian di posisi kelima yaitu posisi manajer. Di sini guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, kemudian mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan apa yang dibuatnya, kemudian mendukung agar apa yang dibuatnya menemukan solusi ataupun permasalahan sendiri. Jadi kalau kita sebagai manajer di sini, sebagai posisi manajer, kita tidak langsung memarahi, tidak langsung menyalahkan, tapi di sini kita coba memanggilnya. Ada satu kejadian di mana kejadian itu terjadi, saya ambil contoh di kelas 11. Nah, di kelas 11 itu saya masuk ke dalam kelas seperti biasa. Pada pagi hari saya masuk ke dalam kelas, kemudian saya masuk menyapa seperti biasa, menyapa kemudian berdoa. Dari saya masuk kemudian menyapa berdoa, saya menemukan satu siswa yang asik mengerjakan tugasnya, dia sendiri mengerjain. Kemudian saya lihat ternyata dia mengerjakan PR yang harusnya dikumpul pada saat itu, dan dia mengerjakannya di situ. Jadi kemudian saya mengambil posisi manajernya, di mana saya memanggilnya. Kemudian saya menanyakan kenapa dia fokus di situ, tidak menyambut salam dari saya, tidak ikut berdoa, kemudian asik sendiri dengan apa yang dibuatnya. Kemudian saya menanyakan, kenapa kamu menulis? Ternyata dia mengerjakan PR yang tidak dikerjakannya. Kemudian saya bertanya, sebenarnya kamu melakukan ini benar atau salah? Jadi di sini saya bukan langsung marah-marahin, kan saya bilang, kamu buat itu benar atau salah? Dia mengatakan ini salah. Dia berarti tahu di mana kesalahan dia. Kemudian saya meminta dia kira-kira, kamu tahu nggak kalau biasanya kamu tidak mengerjakan apa yang terjadi? Dan kemudian saya memberi solusinya. Karena saya tanya dulu kenapa dia tidak mengerjakan tugasnya. Ternyata dia handphonenya itu cuma satu gitu kan, jadi dia bergantian tidak mengerjakan di rumah, tidak bisa. Jadi dia menunggu jawaban dari temannya. Cuma solusinya dia menuliskan PR-nya, kemudian dia mengerjakannya sepulang sekolah bersama temannya, seperti itu. Jadi di sini ada identitas gagal, kemudian yang pertama motivasinya, kemudian ada identitas gagal, kemudian identitas berhasil, dan identitas kontrol diri. Yang pertama yang berbuat ini menghukum. Seperti tadi, kalau yang namanya menghukum biasanya guru itu menghardik, kemudian menunjuk dengan biasanya kepada langsung ke anak tersebut yang menghardik, menunjuknya, kemudian menyakiti dan menyindir. Itu sebagai penghukum. Kemudian kalau dia merasa bersalah, dia di sini berceramah, seperti yang saya bilang tadi, berceramah mengatakan
yang baik itu bagaimana. Kemudian berkata, kalau kamu tidak melakukannya, seperti yang tadi, kalau menghukum, nanti guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas kamu nanti. Kalau kamu mengerjakan PR ini, awas nanti kamu. Nah, di sini perkataannya menghukum. Jadi gurunya ini menghukum. Tapi kalau dia yang berbuat salah, yang seperti saya bilang tadi, kamu seharusnya ngerjain ini. Kamu kasihan juga sama orang tua kamu. Gimana kalau orang tua kamu tahu kamu di sekolah kayak gini? Nah, kemudian sebagai teman, ayolah melakukan demi guru. Jadi dia merasa kita dekat sama dia, ya udahlah saya kerjain. Kemudian apa sih pengaruhnya? Apa sih peraturan kalau saya nggak ikutin, memang saya dapat apa? Dan kalau dia di posisi manajer, apa yang kita yakini? Jadi kita meyakini kalau kita melakukan ini, kita dapatnya apa? Kita seperti apa? Kemudian dari hasil. Jadi hasil yang dapat dari penghukum, dia memberontak atau menyalahkan orang lain, bisa juga berbohong. Jadi kalau yang namanya anak selalu dimarah-marahin, selalu kita hadik, selalu kita caci, nanti yang ada anak ini jadi pemberontak. Jadi terus jumpa kita tuh kalau langsung emosi aja, jumpa kita ini langsung udah gak suka aja. Kemudian dia menjadi orang yang berbohong. Pasti kalau misalnya kita ketemu, nanti saya dimarahin udah saya bohong aja lah. Kemudian kalau si pembuat merasa bersalah, nanti di sini hasilnya dia dari berbohong juga, kemudian menyembunyikan perasaannya. Jadi dia di sini kayak merasa bersalah, jadi dia langsung diam aja seperti itu. Kemudian kalau yang sebagai teman tadi, jadi dia sebagai ketergantungan. Mungkin ada guru yang memang tidak terlalu dekat dengan gurunya, ada memang yang guru dekat sekali dengan gurunya, bahkan sampai di luar sekolah mereka jadi temenan. Kalau yang kita bilang basic, sering jalan-jalan bareng jadi temenan. Nah, jadi di sini juga ada yang merasa tergantungan. Jadi dia di sekolah nanti dia dijadikan kita jadi temannya sendiri, jadinya dibuat dia. Jadi ini ada sisi negatifnya juga kalau terlalu dekat. Kemudian sebagai pemantau di sini kita menyesuaikan diri bila diawasi. Jadi yang seperti saya bilang tadi, kalau tidak diawasi dia tidak melakukan. Kalau nggak kita lihat apa yang dilakukan atau dia ngerjain apa, nggak kita tungguin, nggak akan buat tugas itu. Kemudian sebagai manajer, jadi di sini hasilnya pemasukan pribadi yang baik. Dia bisa menjadi orang yang bertanggung jawab atas apa yang dilakukan. Kemudian kaitan dengan, jadi di sini yang pertama murid melakukan guru untuk di luar aktivitas. Jadi di sini murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Maksudnya di penghukuman ini dia nanti udah memikirkan di luar dari apa yang dia pikirkan. Jadi kualitas kita jadi udah lihat sama dia. Ini bunyi kalau ketemu ini pasti marah aja. Jadi kita udah nampak gambarannya. Jadi kualitas kita ini juga jadi terlihat sama mereka. Kemudian kalau yang kedua murid meletakkan guru dalam dunia berkualitas. Di sini dia jadi tahu kalau udah bersama-sama saya nggak mungkin melakukan ini lagi. Saya kasihan kalau saya buat seperti ini gimana guru saya nanti, seperti itu. Kemudian murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting dan berkualitas. Di sini gimana rasa dia menjadikan kita teman, tapi kita tahu jadi gurunya gitu. Jadi bukan jadi teman terus, tapi dia bisa sadar kalau kita ini juga teman guru dia gitu. Kemudian pemantau di sini sama seperti tadi, bagaimana posisinya dia dan kita juga sebagai pemantaunya dan dia sebagai muridnya. Kemudian bagian manajer, di sini kita membuat anak itu bertanggung jawab atas apa yang dibuatnya. Kemudian ada kata-kata si penghukum. Nah biasanya kalau kata si penghukum yang kita dengar, biarkan aja, pasti nanti marah-marah lagi. Nah kata-kata si anak yang tadi yang tahu kalau dia sedang dihukum, dia pasti menimbulkan kata-kata yang seperti ini. Karena dia bolak-balik dihukum, bolak-balik dimarahin. Jadi terakhir dia udah biarin aja, nanti kan cuma dimarahin aja. Kemudian kalau yang membuat merasa bersalah di sini, maafkan saya
posisi manajer, bagaimana caranya kita bisa memperbaiki keadaan. Jadi dia langsung tahu, oh, kalau saya melakukan ini, apa yang saya dapatkan, jadi harus saya berbuat apa, seperti itu. Jadi dampak pada muridnya, kalau untuk hukum dia mengulangi kesalahan, dia terus mengulangi kesalahan, makanya itu diberi hukuman. Kemudian membuat rasa bersalah, dia merasa rendah diri, dan sebagai posisi teman, dampak kepada murid dia menjadi lemah, tidak mandiri. Jadi dia merasa tergantung aja karena udah dekat sama gurunya, dia merasa udah aman ini, saya dekat sama si Erin, kalau sama nilai udah aman. Kalau sebagai pemantau, dia memiliki sanksi atau penghadiran. Jadi harapan dia ini, kalau yang memantau ini, kalau saya nanti kerjain ini saya dapat apa? Kalau saya kerjain ini nanti saya nilainya berapa? Jadi dia di sini hanya memikirkan dapat hadiah apa kalau saya kerjain. Kalau saya nggak dapat, saya dapat sanksi apa? Nah, di bagian terakhir, di bagian manajer, di sini mengevaluasi bagaimana cara memperbaiki diri. Jadi si anak langsung tahu apa yang dia buat, apa yang dia lakukan, dia langsung tahu memperbaiki dirinya sendiri. Lanjut, di sini ada keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu adalah sesuatu yang diyakini bersama yang berasal dari penyatuan pemikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan untuk diturunkan di kelas kita sendiri. Jadi di sini kita membuat sebuah keyakinan kelas yang dimana sama-sama kita buat, biasa dibuat oleh wali kelas dan sama muridnya. Keyakinan apa sih yang akan kita buat di dalam kelas kita? Apa saja yang harus kita kerjakan? Apa saja yang tidak boleh kita lakukan di kelas? Jadi kita sepakat bersama anak-anak buat keyakinan kelas ini. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Jadi di sini keyakinan kelas itu adalah sesuatu yang diyakini bersama, yang berasal dari penyatuan pemikiran atau yang menjadi nilai-nilai kebaikan untuk diturunkan di kelas. Yang selanjutnya mendekatkan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada mengikuti peraturan yang tertulis. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat berkendara dengan motor? Jadi di sini bedakan keyakinan dengan kewajibannya gitu. Kalau di sini kita membuat keyakinan kelas ini sama-sama kita sepakati antara seseorang atau antara semua yang ada di kelas dan gurunya. Di sini peraturan. Kalau dia yang peraturan itu selalu kembalikan buku di tempatnya. Nah, kalau keyakinannya atau keyakinan kelasnya kita ambil jadi bertanggung jawab. Kemudian kalau di peraturan dilarang mengganggu orang lain. Untuk keyakinan kelasnya yang bisa kita pilih, kita bisa membuat menghormati orang lain dan diri sendiri. Yang ketiga, kalau di peraturan itu bunyinya hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Tapi di keyakinan kita bisa membuat menghormati orang lain, berarti berkomitmen pada tujuannya. Lanjut, dilarang melakukan kekerasan. Di sini keselamatan atau menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, berarti keyakinannya ini kayak menjaga kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain atau dengan kesabaran. Ini ada penggunaan masker yang untuk kesehatan. Jadi kalau misalnya dia lagi sakit, dia tahu nih apa yang harus segera. Jangan berlari di kelas atau di koridor, ini untuk keselamatan dan kenyamanan. Jadi kalau misalnya teman-temannya mengganggu, yang suka berlari-lari jalan-jalan, itu mau kesepakatin aja, itu mengganggu kenyamanan. Jadi di sini pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk yang positif. Dan yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Kemudian yang kelima, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas. Yang keenam, semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Yang ketujuh, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi setiap yang udah kita buat
pembentukan keyakinan yang boleh kita lakukan di sini. Kegiatan pernyataan itu harus universal yang pertama, kemudian bentuknya itu harus yang positif, kata-kata yang dibuat harus dalam bentuk positif dan tidak terlalu banyak. Jadi keyakinan kelas yang tertutup tidak terlalu banyak. Jadi bapak ibu guru bisa membuat keyakinan kelas sesuai dengan mata pelajarannya masing-masing. Dan kalau di sini pembentukan keyakinan itu tidak terlalu banyak, jadi tidak usah terlalu banyak. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya itu dapat diterapkan di lingkungan kelas. Jadi kita terfokus keyakinan kelas itu hanya untuk mata pelajaran bapak ibu aja dan dibuat di setiap bapak ibu masuk, jadi khusus gitu. Kemudian semua warga kelas ikut berkontribusi. Jadi anak-anak yang ada di dalam kita ajak untuk membuat keyakinan kelas ini apa saja sih. Jadi nanti kita tuliskan, minta mereka menuliskan ada beberapa bentuknya, kemudian nanti kita yakinin. Dan di sini bersedia meninjau. Jadi kan nggak 30 orang misalnya yang buat, nggak mungkin 30 untuk kita buat keyakinannya. Jadi kita pilih mana yang pas pada saat di mata pelajaran kita. Prosedur pembuatan keyakinan kelas. Yang pertama, warga kelas bersurat kepada tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Jadi semua masing-masing anak membuat tentang kesepakatannya, kemudian mencatat atau menempel semua masukan-masukan pada murid di papan tulis atau di kertas besar. Yang ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedurnya. Di sini pembentukan keyakinan kelasnya disusun, kemudian ganti kalimatnya menjadi kalimat yang tadinya negatif dibuat ke kalimat yang positif. Jadi kan anak-anak itu nanti ada yang buat kata dilarang atau tidak boleh. Nah, di sini nanti kita sama-sama membuat kata-kata yang diubah menjadi hal yang positif. Kemudian yang keempat, tinjau kembali daftar curah pendapat yang dicatat. Jadi kita meninjau lagi yang dibuat sama anak-anak tentunya yang udah positif atau masih negatif. Kalau dia masih kata-kata yang negatif, jadi kita berhak untuk mengubahnya ke dalam bentuk positif. Kemudian yang kelima, keyakinan kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding. Jadi nanti setelah kita buat keyakinan kelas itu bisa kita tempel ada di dinding. Jadi anak-anak bisa membaca keyakinan kelas apa nih. Kalau mata pelajarannya bahasa Inggris, apa yang tidak boleh. Kalau kemarin kami buat itu keyakinan kelas bersama wali kelas. Jadi bapak ibu itu bisa membuat keyakinan kelasnya sesuai mata pelajarannya masing-masing. Bapak ibu di sini saya akan menampilkan sedikit keyakinan kelas yang sudah saya buat di kelas 12 Infansi.
jadi memang saya nggak pilih, saya minta semua buat, dan di akhirnya kami pilih beberapa yang akan kami sepakatin. Jadi saya nggak buat hanya 10 orang aja mewakili, enggak, tapi saya minta semua membuatnya, kemudian kami tentuin mana yang digunakan, mana yang sepakat digunakan, mana yang tidak. Jadi kan kebanyakan sama isinya, cuma beda-beda kata-katanya aja. Kemudian masuk ke dalam restitusi. Di sini restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, sehingga mereka bisa kembali ke lingkungan mereka dengan karakter yang lebih kuat melalui restitusi. Jadi di sini guru dapat yang pertama membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Yang kedua, membantu murid untuk jujur pada dirinya sendiri dan evaluasi kesalahan. Jadi sekarang memang susah atau sulit ya kita nemuin anak-anak yang benar-benar jujur kalau dia melakukan sesuatu itu. Jadi di sini kita mengajak atau membawa dia biar supaya menjadi orang yang jujur atas dirinya sendiri, bisa mengevaluasi kesalahannya. Kemudian yang ketiga, memberikan penawaran bukan paksaan. Kalau ini adalah sedikit restitusinya. Yang pertama ini menstabilkan identitas. Nah, identitas yang paling bawah itu kita harus menstabilkannya dulu. Kemudian kita memvalidasi tindakan yang salah. Kamu itu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Jadi di sini kita menanya kepada guru, kita tanyakan, kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan itu. Seperti hal yang tadi saya lakukan di kelas 11 yang mengerjakan PR di kelas, saya tanyakan terlebih dahulu, kenapa kamu melakukan itu? Kamu melakukan ini perilaku yang salah. Jadi saya menanyakan terlebih dahulu. Kemudian yang saya katakan, karena kan cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Jadi kenapa kamu mengerjakan PR di sekolah? Karena saya tidak punya handphone, karena sekarang masih bareng-bareng. Jadi saya tanyakan, jadi apalah yang bisa kita buat solusi bersama biar kamu nih kalau PR nggak pernah ketinggalan. Dan ternyata dia memberi jawaban sendiri, itu pun paksaan dari gurunya, dia yang memberikan jawabannya. Saya tulis saja lalu apa yang PR-nya, atau saya pinjam handphone teman sepulang sekolah. Kemudian menanyakan keyakinannya, keyakinan apa yang sudah kita sepakati. Jadi di sini kita sepakati ya, kamu udah buat seperti itu. Jadi nggak akan ada kamu ngerjain PR di kelas lagi karena kita udah sepakatinya. Dan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, disinilah kita menanyakan keyakinan dia dengan apa yang sudah dia buat, apa yang sudah kita lakuin, bukan dengan paksaan gurunya. Jadi anak tersebut bisa meyakini apa yang akan terjadi nanti. Kalau dia buat ini, apa yang akan terjadi? Seperti itu. Kemudian menstabilkan identitas. Nah, di sini di bagian menstabilkan identitas tadi, yang pertama yang saya lakukan, saya mengatakan kalau biasa ya nak, berbuat salah itu biasa, berbuat salah itu manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian ibu pernah kok melakukan kesalahan. Ini kata-kata untuk menstabilkan identitas. Jadi kita bisa memilih bagian yang mana yang sesuaikan sama apa sih kejadian yang ada yang kita dapatkan. Kemudian kita bisa menyelesaikan ini, ayo kita selesaikan apa masalahnya. Kemudian Bapak Ibu ini tidak tertarik untuk mencari apa yang tahu. Jadi kita nggak usah juga terlalu mencari tahu siapa yang salah, siapa yang benar. Bapak nggak usah, Bapak Ibu nggak usah cari yang salah, siapa yang benar. Tapi di sini kita cari tahu solusinya. Kalau udah kayak gini, kamu kan kita salahin orang tua kamu, kamu kita salahin kamu, nggak usah. Tapi di sini ayo sama-sama kita cari solusinya dari permasalahan yang kamu hadapi. Kemudian kamu berhak merasa begitu, iya kan? Kalau dia mungkin kerjain PR, dia berhak melakukannya karena daripada kena masalah, dia nggak apa-apa kita buat ini. Tapi jangan ikut lagi ya, jangan ikut lagi ya hal yang seperti ini. Kemudian validasi kebutuhan. Nah di sini di validasi kebutuhan, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini, tanyakan kepadanya. Kemudian kamu sangat bangga pada dirimu sendiri, kamu telah melindungi apa yang pernah berbuatmu. Nah ini validasi tindakan. Jadi Bapak Ibu boleh memilih kata yang mana yang akan Bapak Ibu gunakan.
kedua, kemudian apa nilai hukum yang telah kita sepakati? Kamu bisa menjadi orang yang seperti apa? Baik Bapak Ibu, di sini ada saya membuat restitusi kepada anak kelas 11. Tindakannya boleh nonton ya Bapak Ibu sebentar. Baik Bapak Ibu, itu adalah video restitusi dengan proses yang saya lakukan di sekolah. Jadi harapan saya untuk kita semua di sini kita dapat mengimplementasikan budaya positif di sekolah kita. Kemudian saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah turut hadir dan ikut dalam program saya ini untuk menyelesaikan aksi nyata saya. Semoga Bapak Ibu semua sehat. Baik, untuk mengakhirinya kita berdoa dulu. Berdoa dan mulai. Doa selesai. Terima kasih Bapak Ibu, saya sudah dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian bersedia meninjau kembali. Jadi nanti kalau ada yang tidak kita pakai, kalian kan udah kasih masukan di tulisan yang kalian pakai, jangan kecil hati, ya. Nanti kita buat nanti semaksimal mungkin lah. Jadi kita ini semua ada berapa? 33. Kalau bisa 33 keyakinannya kita buat, tapi kalau bisa kita padakan, kita padakan. Yang penting peraturannya itu atau keyakinannya dijalankan. Ya, ya, keyakinan apa yang mau kita buat? Oke, lanjut yang kedua.